Halo, selamat pagi. Assalamualaikum teman-teman. Akhirnya di hari ini kita bisa menikmati pemandangan dari Labuan Bajo. Masya Allah, luar biasa banget pemandangannya teman-teman. Langsung keluar dari jendela hotel, pemandangan di balkon, lautan biru, ada dermaga, dan beberapa pulau kecil di depan sini. Nah, jadi ini kan udah hari keempat jelajah Flores Mandalika. Di hari ini gue akan muter ke beberapa spot yang menurut gue juga sangat menarik, tapi di luar dari rangkaian acara teman-teman. Karena hari ini kawan-kawan yang lain dari JKwan pada berlibur muter-muter ke pulau yang ada di sekitar sini. Tapi karena kebetulan juga gue udah pernah, dan gue akan memilih untuk mengeksplor bagian lainnya yang emang belum pernah. Jadi untuk di hari ini kita pisah dulu sejenak. Nah, sebelum kita jalan hari ini, gue mungkin sambil mau ceritain sedikit kira-kira aktivitasnya apa aja nih yang sedang dilakukan teman-teman hari ini. Jadi ada dua pilihan, bisa pakai kapal pinisi atau pakai speedboat. Kalau gue sendiri waktu itu pakai speedboat, dan tujuan pertamanya ke Pulau Padar. Pulau Padar mungkin jadi salah satu spot yang paling ikoniknya juga, karena begitu kita naik 800 anak tangga, di bagian atasnya kita akan mendapatkan view yang luar biasa ke keseluruhan Pulau Padar ya teman-teman. Terus dari Pulau Padar kita pindah lagi ke Pink Beach. Di Pink Beach itu kita sekedar kayak singgah sebentar buat ngelihat indahnya pantai dengan pasir warna pinknya, dimana pinknya itu sebenarnya tuh dari batu koral ya, yang membuat warnanya tuh jadi pink. Terus dari Pink Beach kita berpindah lagi ke Pulau Komodo. Di situ sebenarnya bisa trekking, tapi kalau gue waktu itu nggak terlalu lama ya, cuma sebentar aja ngelihat komodo-komodo yang ada di sekitaran pinggir pantainya. Terus kita berikutnya ke Taka Makassar. Taka Makassar itu tempat yang unik karena dia sebuah pulau kecil, tapi pulaunya itu hanya muncul saat waktu-waktu tertentu aja. Jadi pulaunya itu juga bisa kita singgahi sebentar. Luasnya juga ya nggak terlalu besar banget ya, paling kayak seukuran kayak lapangan buat main bola aja gitu. Terus kita ada juga yang namanya Pulau Kanawa. Di Pulau Kanawa itu kita bisa snorkeling, dan waktu gua kesana itu jadi pengalaman pertama gua yang namanya snorkeling ya. Ternyata seru banget, walaupun awal-awalnya juga agak kagok ya, karena emang itu dia, gua nggak terlalu terbiasa dengan yang urusan nyelam-nyelam ke laut nih. Menarik banget, jadi itu full seharian, dan akan kembali lagi nanti teman-teman dari JKwan mungkin sekitaran maghrib. Jadi gue siap-siap jalan dulu ke spot yang berbeda, kira-kira kayak gimana, ikutin aja ya hari ini perjalanan gue. Oke, bismillah teman-teman, kita mulai perjalanan pertama. Pagi ini kita menuju ke Bukit Sasha. Bukitnya ini menarik banget, dia bentukannya itu bukit, sepanjang kita mata memandang itu rumputan hijau semua, yang membuat gue jadi inget sama kayak scene di Jurassic Park gitu ya teman-teman. Nah sekarang kita lagi lewat pusat kotanya dari Labuan Bajo, downtownnya di pinggir lautnya langsung, dan mengingatkan gue kayak misalnya kalau kita di Bali tuh di daerah-daerah kayak misalnya di Kuta gitu ya, jalannya satu arah, ada buat pedestrian walk-nya di kanan kirinya, dan ya mulai tertata rapih, ditanemin pohon-pohon yang kita ngeliatnya jadi nggak terlalu gersang ya, enak ya. Gua tahun lalu sempat kesini, dan itu masih bener-bener istilahnya baru ditata banget di daerah sini teman-teman. Sekarang perkembangannya cukup pesat, pedestrian walk-nya udah tertata rapi, semuanya udah pada jadi. Tapi satu sisi emang ngelihatnya masih tergolong sepi ya. Jadi ya gue juga sambil berharap aja ya pariwisatanya sebenarnya nggak cuma Labuan Bajo, tapi destinasi wisata di teman-teman lain di Indonesia bisa segera bangkit. Tapi di satu sisi kita tetap mesti ya menjaga supaya kita tetap bisa sehat dengan mematuhi protokol kesehatannya. Jadi sehatnya dapat ya, amannya dapat, tapi di satu sisi kita berwisatanya juga dapat. Oke, 1 jam menuju ke Bukit Sasha.
Kita kira-kira tinggal 15 menit lagi menuju ke Bukit Sasya. Jalanannya mulai hancur, sekitarnya mulai agak lebih rimbun ya teman-teman. Dan turun hujan. Nggak tahu nanti di sana kira-kira gimana sih. Itu sambil lihat juga karena tempat ini sebenarnya gue dikasih tauin sama Mas Taufik. Ini jadi tempat yang kemarin dijadiin rute saat Java Overland yang Cabo de Flores. Jadi salah satu destinasinya memang ke sana. Tapi kalau misalnya hujan gini nggak tahu nanti kira-kira traksinya aman apa enggak, karena ini kita juga sendiri kan. Jadi untuk safety juga sambil coba gue lihat dulu kondisinya, kalau misalnya kita bisa memungkinkan ya istilahnya masuk, kita masuk. Kalau enggak kita explore terus di sekitaran sini nih, sekitaran Selat Molo ya. Jadi seberangnya dari Pulau Rinca. Nah teman-teman, sekarang kita udah mulai masuk ke jalur off-roadnya ya, jalur bebatuan. Jadi kita akan pindahin ke 4x4-nya sekarang. Gua akan pakai 4L. Kita akan ngerayap aja ya, crawling aja. Kita nggak usah ngebut-ngebut di sini. Oke, kita masuk 4L. Kita pindahin ke D. Ya, bismillah. Oke. Ini sebenarnya teman-teman, jalurnya itu masih termasuk jalur yang dipakai sama warga lokal ya. Tapi kalau kondisi kayak begini basah, ini kayaknya agak susah ya. Tapi kalau misalnya kering, sebenarnya traksi mobil yang two wheel di batu masih oke sih. Batunya masih rapet nih, masih aman traksinya. Nah, gue sambil mau sharing dikit teman-teman. Sering juga gue bilang entah ke teman-teman atau ke orang lain, kalau kita lagi pakai mobil 4x4 dan mau off-road, begitu kita masuk ke medan off-roadnya, itu jangan lupa untuk kita langsung pindahin ke 4x4, mau itu 4H atau 4L, karena banyak juga ternyata ya, nggak sedikit itu maksudnya yang begitu masuk ke track off-road, mereka tetap mencoba pakai 4x2-nya sejauh mungkin. Jadi 4x4-nya malah baru dipakai kalau emang dirasa udah berat atau udah mulai nyangkut mobilnya. Padahal untuk amannya, untuk safety-nya dari kita dan juga mobilnya, pokoknya begitu kita menuju ke track off-road, udah selesai aspal, menuju ke track tanahnya, langsung deh kita pindahin ke 4H atau ke 4L. Wah, ini jalurnya udah mulai kebuka lagi teman-teman. Ini kayaknya kita udah nyampe nih bentar lagi di Bukit Sasya. Cuma kalau kondisi hujan gini, nggak tahu deh nih, kita bisa melintas apa enggak. Nanti sambil kita survei dulu teman-teman. Wah, bukit rumputan semua di sana. Oke. Oke teman-teman, ini jadinya kita nerusin dulu. Kita akan jalan lagi mungkin sekitaran mungkin 15 menit kali ya, buat menuju ke Teluk Moyo dulu sambil nunggu udah benar-benar cerah lagi ya, langitnya udah agak lebih terang lagi terbuka. Jalurnya sih relatif jalur-jalur overland ya. Nah, jadi buat teman-teman juga yang mungkin kadang-kadang suka bingung sih kalau overland tuh sih. Jadi overland itu sebenarnya istilahnya untuk kalau misalnya kita melakukan eksplorasi ke suatu daerah yang remote ya atau terpencil, di mana salah satu elemennya adalah misalnya kita melalui jalan off-road yang cenderung lebih ringan. Termasuk nanti elemen lainnya kayak misalnya kita camping, terus melakukan kayak misalnya aktivitas outdoor lainnya ya, mau kita barbecue apa, kurang lebih kayak gitu. Nah jadi gitu Cak, overland Cak. Masih aman ya kalau overland ya? Aman-aman. Nggak terlalu ekstrim kan? Masih aman ya ikutan ya? Asal nggak camping aja. Pengalaman Eca pertama kali nih diajakin overland. Di hari ini, overlandnya di hari ini. Karena kalau yang lain sekarang lagi main di pulau-pulau ya. Iya. Kita overlanding dulu satu hari sebelum besok kita akan kembali touring lagi, road trip lagi on road. Jadi kita nikmatin hari ini untuk sedikit mencicipi jalur-jalur overland di sekitar Bukit Sasya. Ya, beberapa hari ini kami disuguhkan pemandangan indah melalui jalan aspal. Tetapi rasanya ada yang kurang jika saya belum mencicipi jalur off-road yang ada di Pulau Flores.
Dan sambil menunggu langit cerah, saya pun terus melanjutkan perjalanan untuk bisa melihat langsung yang namanya Selat Molo. Nah teman-teman, alhamdulillah akhirnya sampai juga nih di spot yang gue tunggu-tunggu. Kita ada di Selat Molo. Wah, asik banget nih spotnya nih di sini nih teman-teman. Coba gue geser sedikit ke kanan mobilnya. Wah, jangan turun ke bawah, jadi off-road banget kita. Ini jadi Selat Molo, ini menghubungkan Pulau Flores ya dengan Pulau Rinca. Pulau Rinca itu kan salah satu pulau utama yang ada di Kepulauan Komodo. Jadi pulau besarnya selain Pulau Komodo itu sendiri, salah satu yang juga terbesarnya adalah Pulau Rinca nih teman-teman. Nah ini selatnya sebenarnya istilahnya pendek aja untuk menuju ke Pulau Rincanya. Makanya kita ngeliat Pulau Rincanya lumayan deket ya ke sini ya, jelas banget nih. Ini walaupun agak rintik tapi nggak apa-apa. Jadi bismillah, gue nunggu sebentar dulu. Begitu udah reda, gue pengen foto-foto dulu di sini teman-teman sambil nikmatin pemandangan alamnya. Oke teman-teman, kita udah posisiin mobilnya di spot yang mau kita pakai buat foto nih. Sementara Eca lagi mau nyiapin buat terbang drone dulu. Jadi kita nongkrong dulu aja sambil ngeliatin pemandangan indahnya. Oke, kita taruh sini ya. Nah, cuma ini sayang banget teman-teman, masih banyak berserakan sampah di sini ya. Apalagi sampah plastik kayak gini. Sebenarnya sih bisa juga untuk jadi reminder ke teman-teman semua yang suka berwisata ke alam bebas. Jangan lupa kita untuk tidak meninggalkan jejak ya, maksudnya sampah dalam hal ini. Apalagi kalau udah sampah-sampah plastik kayak gini kan kita tahu dia akan sangat lama ya untuk terurainya ya. Anggap aja nggak bakal terurai gitu. Jadi kita semua banyak yang suka dengan wisata alam, ngeliat ke gunung, ke danau, segala macam, ke pantai. Tapi di satu sisi kita lupa gitu, sering dengan santai membuang sampah sembarangan. Padahal jadi sayang ya, kita mengaku kita seneng dengan alamnya, wah luar biasa gitu, view-nya gokil banget. Tapi di satu sisi kita juga buang sampah. Itu kan berarti kita nggak mengapresiasi secara sepenuhnya tempat tersebut. Jadi ya jangan lupa teman-teman, pastiin kita kalau kayak mau lagi camping atau nggak camping sekalipun, misalnya naik mobil, sampahnya kalau udah selesai istilahnya kita mau cabut, mending dibawa dulu sama mobil, atau ya kalau ada tempat sampah di tempat umum tersebut ya buang tempat sampah. Kurang lebih gitu sih teman-teman. Dan sedikit sharing juga, itu dia kenapa kalau di dunia off-road, misalnya kita lagi mau overland atau adventure kemana, salah satu persyaratan yang diwajibkan untuk para orang-orangnya adalah membawa plastik sampah. Sepele tapi itu benar-benar bisa membuat satu perubahan yang besar ya, kalau nantinya semua orang juga bisa lakuin. Ya udah, kita bismillah aja deh. Jadi di satu sisi wisata di Indonesia bisa bangkit, tapi begitu mulai didatengin, kita semua bisa menikmati secara sepenuhnya ya, tanpa adanya sampah-sampah berserakan. Ya udah, nungguin Eca, kita nikmatin dulu pemandangan di sini.
Selesai menikmati pemandangan Selat Molo dan Pulau Rinca, saya pun kembali menuju Bukit Sasya. Sedikit cerita, nama Bukit Sasya sebenarnya dibuat oleh teman-teman overlander. Bukit ini terletak di Desa Warloka, Kecamatan Komodo. Jaraknya kurang lebih sekitar 1 jam perjalanan dari Labuan Bajo. Alhamdulillah, kembali lagi kita di Bukit Sasya. Ini dia teman-teman, padang rumputan semua. Ini sebenarnya kalau mau off-road juga seru sih teman-teman jalurnya, cuma ya kita mau ini aja, ambil drone di sini kita foto-foto, karena nanti kita sekitar setengah jam lagi udah mesti meluncur ke Bukit Sylvia, bergabung sama rekan-rekan panitia buat nikmatin sunset di sana ya. Hihi. Ngomong-ngomong jadi inget Jurassic Park. Cak, kayak Jurassic Park ya? Yoi. Kurang ada... Tinggal T-Rex-nya doang. Tinggal T-Rex-nya aja. Tinggal T-Rex-nya aja. Oke. Cak terbang dulu. Kita sambil nikmatin alamnya yang di sini. Kalau tadi kita udah ngeliatin untuk pemandangan ke laut, ke pulau, sekarang kita nikmatin hijau-hijauan di sini teman-teman. Oke, alhamdulillah teman-teman, saatnya kita untuk kembali ke arah Labuan Bajo. Asik banget sih tadi, walaupun awalnya hujan, tapi pas sudah selesai hujan, malah kita dapat cahayanya yang bagus ya. Langitnya clear, mataharinya keluar lagi, dan ya kurang lebih mau tadi yang di Selat Molo, terus juga yang di Bukit Sasya, dapat pemandangan yang luar biasa. Jadi tadi dengan jalur seperti itu dan kita cuma sendiri satu mobil, ya judulnya jadi solo overlanding ya teman-teman. Dan ngomongin solo overlanding ini sebenarnya juga banyak yang nanya seperti di mana perbedaannya, apa, lalu yang harus disiapin apa aja. Sebenarnya nggak ada perbedaannya teman-teman kalau yang harus disiapin, sama-sama harus well prepare juga. Tapi bedanya kalau solo overlanding, jangan lupa karena kita sendiri ada beberapa hal yang kita harus bisa melakukannya secara mandiri. Yang paling gampang yang berkaitan sama off-road itu adalah kita di medan-medan yang mungkin beresiko, kayak misalnya nyangkut gitu, kita harus tahu kalau kita sendiri. Jadi jangan mengambil resiko yang terlalu berlebih, yang biasanya mungkin masih bisa diambil kalau pas kita lagi overlandnya rame-rame. Jadi kayak tadi gitu, ya udah benar-benar penentuan jalurnya harus cermat, hati-hati. Yang masih agak gambling, mending nggak usah, jangan diambil resiko ya, daripada misalnya nyangkut gitu mobilnya, nanti malah kita repotin orang lain. Sementara jaraknya Labuan Bajo kan lumayan teman-teman. Itu sih kurang lebih. Ya udah sih, kita sekarang nyamperin dulu Mas Taufik di Bukit Sylvia ya, sambil kita nikmatin sunsetnya di sana. Bismillah, 1 jam perjalanannya ke Bukit Sylvia.
memasuki kembali kawasan Labuan Bajo, teman-teman. Tadi kita udah sempat kelebihan ke titik kita ketemu sama tim panitia ya. Jadi tadi udah sempat sampai bagian ujungnya, sampai udah aspalnya habis. Ternyata salah jalan, jadi kita kembali lagi nih. View-nya Masya Allah keren banget. Dan ini kayaknya pas ya jam segini ya, jam 5 nih, golden hour-nya nih buat foto, buat nikmatin sunset. Jadi kita arah balik lagi nih. Tadi sih kalau ngelihat dari fotonya Mas Taufik, patokannya nih banyak pohon-pohon ini nih tadi. Buat tempat kita mau bikin konten sore ini, nemenin tim panitia setup tenda. Oh oke. Ternyata di sini teman-teman. Nah kita pindah ini aja deh, 4H yang full time. Selalu kita kondisiin yang aman. Kira ada juga kita off-roadnya ya di bagian di Labuan Bajo nih. Tapi di map masih ada ininya sih, masih ada jalan nih. Sampai juga alhamdulillah teman-teman, view-nya nggak kalah luar biasanya ya. Ini sebenarnya udah lewat lagi ternyata dari Bukit Sylvia ya. Jadi kita udah ada di ujungnya, kurang lebih hampir di ujungnya sih teman-teman. Wah asik banget di sini. Jam sekarang jam 5:30 waktu sini, luar biasa. Tapi yang bikin gagal fokus juga tadi tiba-tiba ada satu katana warna putih di sana. Cukup membuat ini ya, terdistract gitu. Tiba-tiba ngeliat katana tadi kayak, tiba-tiba ternyata emang rombongan teman-teman Mas Taufik di sini. Luar biasa. Luar biasa. Akhirnya saya ditemukan di Bukit Sylvia sama JJ Logi nih. Kita sore ini jadi mau ini ya Mas. Mas Di sini lah. Kita ini sudah buka tenda tuh. Ada kopinya nih. Coba kopinya. Cocok nih, Cak. Ngecamp, Cak. Camp dong, masa hotel terus ya. Ngomong-ngomong sudah setup untuk kopi sambil mencari sunset. Udah ada semua. Terus ya. kemudian tenda sudah kita buka, nanti kita malam buka nongkrong sini. Wih, sedap banget sih. Nah, ngomong-ngomong teman-teman, tadi jalur yang kita lewatin pas kita ke Bukit Saset, terus juga kita ngeliat ke Teluk Molo, itu rekomendasi Mas Taufik nih. Karena jalur yang dipakai pas kemarin Java Overland ya, yang Cabo de Flores itu ngelewatin jalur tuh. Makanya tadi pas saya bilang, wah Mas, ini kita akhirnya ketemu jalan yang overland juga. Nah iya akhirnya, jadi cocok. Minimal ada sehari yang kita nikmatin overland tipis dulu nih. Asik sih, thank you loh Mas. Siap, yuk nikmatin kopinya yuk. Ayo. Ngopi-ngopi bareng. Wah, oke. Wah, asik banget nih. Seru dulu. Ini dia nih yang dinanti-nanti nih. Pisang goreng, Kopi, pisang goreng. Dengan view yang luar biasa nih di sini nih. Tenda Eger juga udah kebuka ya di sini ya. Nanti malam kita ngecamp di sini ya. Jadi ada satu malam ya kita yang nyobain Hotel 1000 bintang ya Mas Taufik ya? 1000 bintang. 1000 bintang. Kita buka sambil nunggu sunset. Sedap banget. Sambil anget-anget minum teh, kopi sama pisang goreng. Wah, udah lengkap semua. Oke, siap. Kajian makanan. Kajian makanan. Kita nikmatin senja di ujungnya Labuan Bajo nih teman-teman. Wah, kita tunggu ya. Kita lihat view-nya bentar lagi matahari terbenam.
sekarang gue pengen coba teman-teman lihat ke atas tendanya ya. Ini tenda Eiger yang modelnya elektrik. Jadi buat ngebukanya dia otomatis sendiri aja, tinggal pencet. Ini nempel di mobilnya Mas Taufik nih. Kayaknya bisa untuk 2 orang ya, enaknya buat 2 orang. Kita coba nih ke atas, bismillah. Oke, wah ini dia, asik banget teman-teman. Maaf agak gelap nih. Oh iya deng, 2 orang sih enaknya nih. Ini Eiger yang apa sih nih? Limestone. Jadi semuanya dia udah dioperasiin secara elektrik buat ngebukanya. Ya udah tinggal nunggu aja deh, habis itu masuk. Waduh, view-nya asik banget nih, camping di atas ini. Ada tempat buat ininya, naruh-naruh barang. Ini juga ada naruh HP dan segala macam. Seru sih, sedap banget teman-teman. Wah, sayang sih emang di yang kali ini mungkin gue belum dapat kesempatan untuk bisa ngerasain camping ya, karena gue juga nggak bawa tenda, nggak bawa segala macem, dan emang dari kemarin itu acaranya di hotel. Tapi kalau kayak Mas Taufik nih udah bawa roof tent kayak gini, enak banget nih, bisa kabur sehari buat tidurnya di tenda persisnya malam ini nih di Bukit Sylvia. Wah, asik banget. Sisanya ini mobil Om Hendra, mobil Om Dewa, sama mobil dari Mbak Iva di sana. Ada 3 mobil tambahan selain yang ini kuning pakai mobilnya Mas Taufik. Nah, selain itu teman-teman, yang juga menarik ini bagian depan mobil-mobilnya ada tenun ikat. Seperti yang ini nih, dia pakai motif lambang Garuda ya, bikin lambang Garuda di sini. Ada juga yang motif-motif lain, dan ini ternyata berasal dari daerah yang berbeda-beda. Nah, ngomongin tenun ikat ini jadi salah satu barang yang juga dijual oleh para pengrajin ya. Nah, jadi UMKM di sini banyak yang menjual tenun-tenun ikat ini dengan khasnya masing-masing tuh. Senang banget lihatnya kemarin antusiasnya para rekan-rekan JKwan yang datang, pada banyak yang suka dan ngebeli di situ. Dengan gua ngelihat para pedagangnya juga jadi senang, jadi merasa kayak kembali bersemangat. Di satu sisi itu semoga bisa jadi motivasi juga ya untuk bisa ya menggairahkan lagi ya pariwisata di berbagai daerah di Indonesia. Ya itulah, biar nggak mati suri terus, kayaknya emang udah saatnya untuk kita bisa istilahnya bangkit lagi ya. Walaupun di satu sisi tetap yang namanya kesehatan, keamanan kita itu adalah hal yang penting. Jadi prokesnya tetap dijalanin, tapi berliburnya juga tetap dapat, asik sih.